Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya senantiasa berharap sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya sahabat dikasih Tuhan, terima kasih untuk sahabat yang telah mendukung Golden Gate Channel dengan subscribe, dengan like, dengan komen. Dan juga saya terus memohon dukungan untuk sahabat senantiasa terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan sehingga channel ini boleh berkembang dan juga banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Ya sahabat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas yaitu mengenai pelet yang paling berbahaya. Ya, tentunya ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat ya di video sebelumnya ya mengenai ciri-ciri orang terkena guna-guna ya. Dan di situ banyak sekali yang bertanya mengenai yaitu pengaruh pelet ya. Salah satunya ada Tina Patricia ya yang menanyakan ilmu pelet apa yang paling lama bertahan. Nah ini sahabat yang kasih Tuhan, dan berapa lama bisa bertahan. Nah di video ini akan menjawab pertanyaan saudara terkasih ya. Walaupun kemarin saya sudah jawab ya, ada ilmu pelet yang bisa bertahan 7-15 tahun. Nah sahabat yang kasih Tuhan, jenis apa yang bisa bertahan sekian lama itu? Nah di video ini kita akan bahas, nah sahabat yang kasih Tuhan. Dan juga ada sahabat-sahabat ya yang meminta dukungan doa ya, ada juga pengalaman-pengalaman yang pernah dialami mengenai ilmu guna-guna atau ilmu pelet ini. Nah saya terus mendukung dalam doa supaya sahabat mengalami kelepasan, mengalami kemerdekaan dari setiap kuasa si jahat. Kita akan berdoa sahabat yang kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus setiap kuasa jahat yang mungkin masih mempengaruhi sahabat terkasih, Tuhan akan lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sekalian, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Ya sahabat yang kasih Tuhan, baik, hari ini kita akan membahas mengenai yaitu ilmu pelet yang paling berbahaya ya. Tentunya ilmu pelet ini banyak jenisnya, tetapi ada ilmu pelet yang paling berbahaya ya. Ada dua jenis, yaitu yang berjenis susuk dan juga yang berjenis mantra ya. Apa saja? Nah sahabat yang kasih Tuhan, mari kita akan saksikan yaitu tayangan berikut ya, sebelum kita akan masuki untuk pembahasan mengenai yaitu ilmu pelet yang paling berbahaya. Selamat menyaksikan tayangan berikut. Tuhan berkati kita sekalian, haleluya, amin. Ciri-ciri terkena ajian jaran goyang. Pertama, adanya rasa kegelisahan terus-menerus, selalu merasa tidak tenang dan hatinya terasa sangat sedih, padahal sebenarnya tidak ada hal berat yang harus dikhawatirkan. Sering mengalami sakit kepala terutama ketika memasuki waktu maghrib jam 10 dan ketika bangun tidur. Sering mengalami gangguan-gangguan aneh saat tidur, terbangun di tengah malam terutama dari mulai pukul 10 sampai jam 1 dini hari. Sering mengigau hingga tidur berjalan, munculnya stres yang tidak menentu sebabnya, suka mengurung diri di dalam kamar padahal tidak ada masalah sebelumnya, nafsu makan menurun drastis, selalu terbayang-bayang seseorang yang memeletnya, sering terbawa perasaan dengan hal-hal kecil, selalu merasakan rindu yang tak tertahankan oleh seseorang yang tentunya mengirimnya ia pelet. Bahkan ada juga yang muncul nafsu birahinya begitu tinggi hingga tak tertahankan. Maka dari itulah Anda harus berhati-hati dengan ajian pelet ini, karena jika Anda sudah terkena, maka akan sangat sulit untuk menghindarinya kecuali Anda memiliki tameng gaib atau pagar gaib yang kuat. Ya sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh menyaksikan tayangan yang boleh kita saksikan bersama-sama ya mengenai gambaran ilmu pelet yang paling berbahaya. Nah sahabat yang kasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Penyulis Daud Tony mengenai ilmu pelet yang paling berbahaya. Dan ini pengaruhnya bahkan bisa menimbulkan orang yang terkena pelet ini kalau tidak dilepaskan bisa gila sahabat yang kasih Tuhan. Nah ilmu pelet apa yang begitu berbahaya? Baik, kita akan saksikan jawabannya di dalam pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, haleluya, amin. Tangan saudara, kamu susah lepas, akan terngiang terus. Itu yang namanya itu yang ditanam di kemaluan. Susuk yang ditanam di kemaluan itu yang berbahaya. Kenapa? Korbannya susah untuk lepas, karena terngiang-ngiang terus seperti orang terkena narkoba. Nah, tapi yang paling berbahaya itu adalah jaran goyang. Karena kalau kena jenis itu adalah mantra langsung.
itu diucapkan ada pada waktu tengah malam dan anginnya harus searah untuk yang dituju korbannya, dan repotnya kalau angin balik. Gini sendiri, makanya ada mantra itu gila sendiri. Kenapa? Dia tidak lihat arah angin. Nah, begitu anginnya ke sana, dituju rumahnya di sana, baru diucapkan mantra itu menyebut nama. Dan semua mistik itu menggunakan hari kelahiran weton, karena dipercaya di mana orang itu lahir, disitulah ia mati, atau di mana orang itu lahir, disitulah pengapesannya, hari naas sialnya. Makanya sebelum saya bertobat tidak boleh ulang tahun. Tidak boleh saya ulang tahun. Nah, setelah tobat baru ulang tahun. Kenapa? Karena itu disebut hari naas, hari sial. Nah, sekali kena jenis mantra jaran goyang ini, itu susah lepas. Kekuatan itu bertahan sampai 15 tahun. Dan kalau tidak ada yang bisa melepaskan 15 tahun itu, gila. Gila, udah pasti gila. Kenapa? Hati nurani tidak mencintai, ini dipaksa terus, tidak kuat, pasti gila. Makanya ada yang kena gula sampai gila, itu jenis itu. Nah, tetapi yang beredar di masyarakat kebanyakan hanya jenis susuk, jimat pengantara, atau mantra pengantara. Jarang yang langsung itu. Yang langsung itu berbahaya. Nah, biasanya orang cari jalan alternatif, yaitu menggunakan dukun lawan dukun. Setan ketemu setan, reoni. Nah, makanya waktu itu saya tanya sama guru saya, bagaimana kalau pengaruhnya dukun lawan dukun, setan lawan setan? Tergantung yang kuat yang mana. Kalau yang kuat dukun si A, maka mantra dukun si A akan menguasai tubuh korban. Dan selama 7 tahun akan jadi orang yang baik. Nah, setelah itu mantra yang ditanam itu akan menjadi bibit mantra, mengubah karakter manusia 7 kali lipat lebih jahat. Kalau dulu kena pelet, akhirnya sekarang melet sendiri. Jadi 7 kali lipat lebih apa? Misalnya dia jahatnya apa? Suka mukul, 7 kali lipat lebih suka mukul. Kok main perempuan, 7 kali lipat lebih suka main perempuan. Nah, kalau udah terlanjur seperti ini, guru saya yang ngomong, hanya ada satu alternatif. Mantra diulangi lagi tidak mempan. Karena batasnya itu hanya 7, yaitu dibiri. Kenapa dibiri, guru? Udah tidak bisa apa-apa. Kenapa tidak pakai mantra lagi? Tidak bisa. Karena batasnya mantra untuk mengendalikan pikiran manusia itu hanya 7 tahun. Setelah 7 tahun, setelah 7 kali lipat lebih jahat, tidak bisa untuk dipulihkan lagi, kecuali satu, Tuhan. Tapi kalau guru saya lain, bukan Tuhan dia, dia ilmu hitam, yaitu udah. Atau apa? Dibunuh. Karena apa? Tidak bisa diperbaiki. Nah, tapi setelah saya tobat, masih ada yang bisa diperbaiki apa? Kalau bersama Yesus ada kuasa Roh Kudus. Amin. Tapi kalau secara ilmu gaib, kalau udah 7 tahun dikendalikan, dia akan jadi orang baik 7 tahun toh. Setelah itu karakternya akan berubah menjadi 7 kali lipat lebih jahat. Nah, kalau dalam ilmu gaib sudah tidak ada jalan keluar, karena dia disebut menjadi apa? Setengah setan. Makanya kadang orang berpikir dukun lawan dukun jalan keluar, betul? Betul? Nah, padahal itu bukan jalan keluar, malah tambah parah. Ya, puji Tuhan, sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui firman Tuhan dan juga pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Penjulis Daud Tony mengenai ilmu pelet yang paling berbahaya. Ya, ada 2 jenis pelet yang paling berbahaya. Yang pertama adalah jenis susuk yang ditanam di dalam kemaluan, dan juga yang kedua adalah ilmu pelet mantra. Ya, ini sangat berbahaya, ya, yaitu jenis jaran goyang. Nah, sahabat dikasih Tuhan, ternyata ilmu pelet ini sangat berbahaya dan bisa bertahan sampai 15 tahun. Jikalau orang yang terkena ilmu pelet ini dan tidak dilepaskan, tidak dibatalkan, wah, ini dampaknya sangat fatal, ya.
karena bisa mendatangkan ataupun bisa membuat orang tersebut gila. Sahabat yang kasih Tuhan, ya sahabat kasih Tuhan, kuasa Tuhan tentunya lebih besar daripada kuasa mantra, ya, kuasa ilmu pelet, kuasa ilmu guna-guna. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi kita. Bahkan firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 23 ayat 23 dikatakan demikian, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Dan sahabat yang kasih Tuhan, dikatakan tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ya, dan tidak ada tenungan yang mempan terhadap Israel. Yakub dan Israel ini berbicara masalah umat Allah. Nah, tetapi masalahnya sahabat yang kasih Tuhan, umat Allah seperti apa yang tidak bisa terkena mantra? Ya, di dalam YouTube ataupun video-video sebelumnya sudah dibahas juga, ya, mengenai orang yang bisa terkena mantra itu adalah orang yang memiliki celah. Artinya bahwa mungkin dia Kristen, ya, tetapi dia tidak sungguh-sungguh. Celahnya apa? Ada dua dosa sahabat yang kasih Tuhan, ya, yaitu ada dua dosa yang mengikat, yaitu dosa perzinahan dan juga penyembahan berhala. Dan ini adalah celah untuk membuka seseorang bisa terkena mantra atau ilmu pelet. Karena itu sahabat yang kasih Tuhan, sahabat harus terus berjaga-jaga, dan biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, seperti umat Israel, dan yaitu seperti keturunan Yakub yang takut akan Tuhan, sehingga kita menjadi umat-umat pemenang. Nah, sahabat dikasih Tuhan, jika sahabat diberkati melalui setiap video dan juga penjelasan, setiap berkat yang disampaikan, ingat sahabat dikasih Tuhan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar, dan juga masukan yang mungkin sahabat berikan, atau yang mau minta dukungan doa boleh, ya, silakan hubungi di 0821 2804 7204. Saya akan terus senantiasa mendukung sahabat di dalam doa. Nah, sahabat kasih Tuhan, terima kasih untuk semua dukungannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.